Bab 195. Kata-kata Hao Kun Qin jatuh, dan Jai Ruo menghilang seketika. Detik berikutnya, dia muncul di samping Lu Feng. Meskipun pengawal di sebelah Lu Feng memiliki basis kultivasi tahap awal Huajin, tapi di depan Jia Xuan di puncak transformasi, itu benar-benar rentan. Jai Xuan melambaikan pengawal itu ke udara. Karena kamu berani menyerang orang-orang di istana nagaku, kamu mencari kematian. Dengan kilatan cahaya dingin di mata Jai Xuan, tangan kanannya menunjuk seperti pisau, dan memotong ke arah leher Lu Feng. Meskipun Lu Zanpeng sekarang telah ditarik dari pengadilan naga, jika dia adalah orang di pengadilan naga selama 1 hari, dia akan menjadi orang di pengadilan naga sepanjang hidupnya. Lu Feng berani menyerang Lu Zanpeng, bahkan jika dia menebasnya 1000 kali, itu tidak akan cukup untuk menenangkan amarah di hati Jai Su. Raja Naga, bagaimanapun juga dia adalah pamanku, dan biarkan dia tetap hidup, teriak Lu Zanpeng. Meskipun dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk paman Lu Feng, tapi bagaimanapun juga, Lu Feng adalah saudara laki-laki dan paman ayahnya. Agar tidak membuat ayahnya sedih, Lu Zanpeng memutuskan untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah Hao Kun Qin mendengar kata-kata Lu Zanpeng, dia sedikit mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jiayan, tinggalkan dia seekor anjing." Meskipun saat ini, tangan kanan Jai Xuan berjarak kurang dari 1 cm dari leher Lu Feng. Tetapi sebagai guru agung di puncak alam transformasi, kendali Jai Xuan atas kekuatannya sendiri telah mencapai titik menjadi luar biasa. Setelah mendengar perintah Hao Kun Qin, Jai Su langsung mengubah arah telapak tangan kanan leher Lu Feng, dan menebas ke arah bahunya. Apa? Raungan menyedihkan datang dari tenggorokan Lu Feng. Seluruh lengan kanannya dipotong dari bahunya oleh Jah. Darah merah, seperti air mancur, menyembur keluar dari luka. Ratapan Lu Feng belum berakhir. Lolongan lain yang lebih menyedihkan dan menyakitkan keluar dari mulutnya. Apa? Seluruh lengan kirinya juga dipotong langsung dari bahunya. Selain kedua tangannya, Jai Su juga menendang kaki dan lutut Lu Feng hingga berkeping-keping, menyebabkan dia berlutut di depan Lu Zanpeng. Semua pemimpin senior keluarga Lu di belakang Lu Feng gemetar ketika mereka melihat situasi tragis Lu Feng. Tatapan yang menatap Jai Su penuh dengan kengerian. Ini seperti melihat iblis lagi. Tapi mata Lu Zanpeng tenang, tanpa jejak gelombang di matanya. Meskipun Jai Su memotong lengan Lu Feng dan menendang kaki dan lututnya hingga berkeping-keping. Tapi ini sudah hasil dari menjaga tangan. Jika tidak, dengan metode Longting, ada ratusan metode yang bisa membuat Lu Feng bertahan. Putraku adalah kapten divisi Earthsha dan murid dari direktur cabang Earthsha. Kamu berani melakukan sesuatu padaku, anakku pasti akan membalas dendam untukku. Lu Feng berteriak dengan mata merah darah dan gigi terkatup. Dengan lengannya yang dipotong dan kakinya yang dipotong, dia benar-benar menjadi orang yang tidak berguna saat ini. Dan patria keluarga Lu, sama sekali tidak mungkin bagi orang buangan untuk duduk. Bisa dikatakan mimpinya merebut kekuasaan telah pupus. Sekarang, kebenciannya pada Hao Kun Qin dan Jai Su telah memuncak. Tidak sabar untuk melahap 2 nyawa. Hao Kun Qin melirik Lu Feng dengan ringan, "Karena kamu masih memiliki ide balas dendam di hatimu, maka aku akan memberimu kesempatan ini." Jika Lu Feng dengan patuh mengakui kesalahannya dan menerima takdirnya, tidak apa-apa. Tetapi karena dia masih ingin membalas dendam, Hao Kun Qin tidak keberatan dengan lancar dan mencabut dukungannya. Lu Feng mau tidak mau menunjukkan ekstasi setelah mendengar kata-kata Hao Kun Qin. Dia segera meminta pengawal yang dibombardir untuk memanggil putranya Lu Zanfeng. "Seseorang berani melakukan sesuatu pada ayahku, mencari kematian." Beberapa detik kemudian, raungan marah Lu Zanfeng yang sangat marah tiba-tiba datang dari ponsel pengawal itu. "Tidak peduli siapa kamu, jika kamu benar-benar melakukan sesuatu pada ayahku, aku pasti akan menghancurkan mayatmu menjadi berkeping-keping." Setelah itu, Lu Zanfeng menutup telepon, memberitahu tuannya Wang Qingsong, dan memanggil tuan-tuan di cabang Disa untuk bersiap membunuh Villa Lu. Lu Xiong memandang Lu Zanpeng dengan tatapan khawatir, tetapi mendapati bahwa putranya tidak dapat membantu tanpa khawatir, tetapi ada sedikit ejekan di wajahnya. Itu hanya menteri divisi Disa, dan memberi sepatu Hao Kun Qin tidak layak. Lu Feng ingin Wang Qingsong membalaskan dendamnya, itu hanya lamunan. Lu Feng tidak melihat ejekan di wajah Lu Zanpeng. Pada saat ini, dia memandang Hao Kun Qin dengan arogan, dan mengancam dengan dingin, "Nak, putraku akan segera datang. Jika Anda bersujud untuk mengakui kesalahan Anda dan mengamputasi anggota tubuh Anda sekarang, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan putra saya memberi Anda waktu yang baik." Petik 2. Menurutnya, meskipun Jai Su adalah master yang hebat, namun, Wang Qingsong, menteri cabang Disa dari Provinsi Lean,
adalah seorang ahli dari sekolah seni bela diri. Meskipun kultivasi Wang Qingsong berada di tahap tengah transformasi, kekuatannya tidak lebih lemah dari master biasa dari tahap transformasi selanjutnya. Ditambah dengan fakta bahwa ada banyak master di divisi Disa, upaya bersama semua orang sudah cukup untuk menangani Javier. Oleh karena itu, selama putranya Lu Zanfeng membawa Wang Qingsong dan yang lainnya tiba, itu adalah tanggal kematian Hao Kun Qin dan Jai Su. Berisik, Hao Kun Qin sedikit mengernyit. Mendengar kata-kata itu, sosok Jai Su tiba-tiba melintas, dan langsung muncul di samping Lu Feng. Dia melambaikan telapak tangan kanannya dan menamparkan wajah Lu Feng seperti kilat. Terjebak. Tamparan keras di wajah bergema di seluruh villa. Jai Su langsung mencabut lebih dari setengah gigi di mulut Lu Feng. Dia tidak bisa berbicara lagi. Sekelompok anggota keluarga senior Lu tidak jauh dari sana, melihat situasi tragis Lu Feng, semuanya gemetar, setenang jangkrik yang dingin. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Lu Feng menatap Hao Kun Qin dan Jai Sui dengan wajah penuh, dengan niat membunuh yang luar biasa di matanya. Tidak sabar untuk segera membalas dendam. Tetapi sebelum putranya tiba, dia tidak mau berbicara lagi, agar tidak menamparnya lagi dan merontokkan semua gigi yang tersisa di mulutnya. Setengah jam kemudian, sementara Lu Fengdi menunggu dengan cemas, lusinan rem cepat tiba-tiba muncul di pikiran di luar villa. Putranya Lu Zanfeng akhirnya tiba bersama Wang Qingsong dan banyak elit dari cabang Disa Provinsi Lean. Ledakan. Pintu villa ditendang terbuka dari luar. Lu Zanfeng bergegas ke ruang tamu dengan lebih dari 20 petugas penegak hukum mengenakan seragam-seragam. Dikelilingi oleh Hao Kun Qin dan lainnya. "Nak, kamu akhirnya di sini." Setelah melihat Lu Zanfeng, Lu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Setelah menjadi orang yang tidak berguna, dia tidak lagi ingin menjadi kepala keluarga Lu. Hanya ada satu hal dalam pikirannya saat ini, dan itu adalah balas dendam. Setelah Lu Zanfeng melihat situasi tragis ayahnya, matanya langsung menjadi merah darah. Siapa yang menyakiti ayahku? Lu Feng memandang Hao Kun Qin dan Jai Su, dan berteriak dengan wajah pahit, "Nak, ini mereka berdua. Kamu harus membalaskan dendam ayahmu." Lu Zanfeng mengangguk dengan penuh semangat, menatap Hao Kun Qin dan Jai Suan, dan berkata dengan dingin, "Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan melihat mereka lebih buruk daripada mati." Lu Zanfeng melambaikan tangannya dan memerintahkan petugas penegak hukum di sekitarnya, "Turunkan mereka." Setelah menerima perintah, petugas penegak hukum dari roh-roh jahat di sekitarnya meledak dengan kekuatan penuh dalam sekejap, meluncurkan serangan sengit ke Hao Kun Qin dan Jai Su. Bab 196. Itu membuatku lebih baik hidup daripada mati. Itu nada yang besar. Bahkan kepala negara musuh yang tak tertandingi atau plutokrasi kaya dunia, tidak berani mengatakan ini padaku. Itu tergantung padamu. Sampah, kamu ingin aku mati. Petik 2. Mata Hao Kun Qin sangat menghina, dan dia tidak menatap mata Lu Zanfeng sama sekali. Saat dia berbicara, Jai Suan sudah mulai menjatuhkan lebih dari 20 agen penegak hukum dukun bumi ke tanah dengan kekuatan penghancur. Tidak ada yang bisa berdiri lagi. Kamu adalah tuan besar. Lu Zanfeng melihat ke tanah petugas penegak hukum jahat yang melolong di seluruh lantai, wajahnya berubah dalam sekejap. Hanya Grandmaster yang bisa mengalahkan lebih dari 20 prajurit kekuatan dalam waktu yang sangat singkat. Kamu sendiri yang menghapus basis kultivasi dan berlutut dan meminta maaf kepada Raja Naga. Atau haruskah aku membantumu? Jai Suan memandang Lu Zanfeng dengan acuh tak acuh, dan berkata tanpa sedikit pun emosi. Wajah Lu Zan tiba-tiba menjadi jelek ketika dia mendengar kata-kata, "Bahkan jika kamu adalah master yang hebat, ini adalah Provinsi Lean. Ini tempatku." Meskipun tuan besar itu kuat, itu tidak terkalahkan. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di samping Lu Zanfeng. Pengunjung itu adalah Wang Qingsong, kepala divisi Disa Provinsi Lean. Wang Qingsong memandang Juik Xuan, mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Lu Zanfeng adalah muridku. Jika kamu pergi sekarang, aku dapat berasumsi bahwa hal-hal hari ini tidak pernah terjadi." Meskipun dia tidak takut pada tuan besar, jika dia tidak bisa bertarung, lebih baik tidak bertarung sebanyak mungkin. Jai Xian melirik Wang Qingsong dengan ringan, matanya menghina, "Bagaimana jika tidak?" Ketika Wang Qingsong mendengar kata-kata itu, wajahnya langsung menjadi muram, dan dia berkata dengan dingin, "Kalau begitu kamu tinggal di sini selamanya." Sentuhan ejekan muncul di sudut mulut Jai. Itu hanya seorang menteri dari divisi Disa Provinsi Lean. Bahkan menteri dari divisi Tiangang Selatan tidak berani mengancamnya seperti ini. "Saya sekarang memberi Anda dua pilihan. 1.
mengalahkan basis kultivasi Anda sendiri, berlutut dan mengakui kesalahan Anda. Kedua, saya akan mengambil tindakan untuk menghapus basis kultivasi Anda dan membiarkan Anda berlutut dan mengakui kesalahan Anda. Jaixi mengangkat dua jari dan berkata dengan ringan. Kamu ingin mati? Wang Qingsong meraung, dengan niat membunuh ke langit. Menurutnya, dia telah memberikan wajah yang cukup. Tapi Javier tidak hanya tidak nyaman, karena dia berani mengancamnya, dia hampir mati. Saya benar-benar berpikir bahwa Grandmaster dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada 2 Grandmaster yang telah meninggal di tangan saya. Anda akan menjadi yang ketiga, Wang Qingsong berkata dengan nada membunuh. Dia tidak berbohong, meskipun kultivasinya hanya di tahap tengah dari ranah transformasi. Tetapi karena ia lahir di sekolah seni bela diri, kekuatannya jauh melebihi para seniman bela diri dari peringkat yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, dia memang telah memenggal 2 tuan besar di tahap transformasi akhir. Tentu saja, kekuatan kedua tuan besar ini sangat lemah, dan mereka berada di dasar keberadaan para pejuang di tahap akhir transformasi. Itu banyak omong kosong. Gaixuan mendengus dingin, sepertinya kamu tidak berencana melakukannya sendiri. Kalau begitu, aku hanya akan membantumu. Ketika suara itu jatuh, Jaixuan membanting tanah, seperti bola meriam berbentuk manusia, bergegas menuju Wang Qingsong. Pengadilan kematian. Mata Wang Qingsong berkilat tajam saat dia melihat Jairus berlari dengan sangat cepat. Dia mengepalkan tangan kanannya dan menyerang ke arahnya. Tinju besi menembus langit. Tinju kanan Wang Qingsong, seperti gips baja, meledak dengan kekuatan yang menakutkan, langsung menembus udara. Apakah kamu dari Iron Fist? Jian mengangkat alisnya sedikit. Iron Fist Breaking the Sky adalah seni bela diri yang unik dari Iron Fist Sect. Karena kamu tahu sekte tinju besi, maka jangan patuh mati. Wang Qingsong berteriak dengan arogan. Mendengar kata-kata itu, mata Jairui menunjukkan ejekan. Sekte sampah di ujung sekte kelas 3, berani sombong di depanku. Iron Fist memang sekolah seni bela diri, tetapi kekuatannya tidak kuat. Dalam seni bela diri, itu hanyalah sekte kelas 3 yang paling sampah. Melihat seluruh sekte tinju besi, hanya Master Sekte dan Wakil Master Sekte yang telah mencapai puncak transformasi mereka. Kekuatannya lebih rendah daripada banyak keluarga. Karena itu, tidak mungkin untuk masuk ke mata Jai sama sekali. Dalam sekejap mata, telapak tangan Jai memudahkan tinju besi Wang Qingsong bertabrakan di udara. Ledakan. Sebuah dampak yang mendalam terdengar. Ekspresi Wang Qingsong tiba-tiba berubah, dan keterampilan Iron Fist-nya yang membanggakan tidak sebanding dengan telapak tangan biasa Jaisu. Pada saat tinju bertabrakan, dia hanya merasakan lautan energi yang besar, meletus dari telapak tangan Jai. Dia merobek tinjunya dalam sekejap, dan dengan parah mengayunkan tinju kanannya. Kamu adalah master hebat dari puncak transformasi. Wang Qingsong berkata dengan kaget. Jaisu berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu tahu bahwa aku adalah tuan besar dari alam puncak transformasi, apakah kamu akan terus melawan? Sama sekali tidak ada peluang menang di tengah dunia transformasi melawan puncak dunia transformasi. Jika itu normal, Wang Qingsong pasti akan meminta perdamaian. Tapi Lu Zanfeng adalah muridnya, dan Jaisu tidak hanya menghapus ayah Lu Zanfeng. Terlebih lagi, dia baru saja mengancamnya, biarkan dia meninggalkan kultivasinya, berlutut dan mengakui kesalahannya. Ini menunjukkan bahwa kontradiksi di antara mereka tidak dapat diselesaikan. Karena itu, Wang Qingsong hanya bisa mencoba yang terbaik. Puncak alam transformasi memang kuat, tapi aku bukan kesemek yang lembut untuk membiarkanmu menanganinya. Wang Qingsong berteriak dengan dingin. Dia mengeluarkan 2 harimau jari perak dari pinggangnya dan meletakkannya di tinjunya. Di bawah sinar matahari, itu memancarkan gumpalan cahaya dingin. Melihat lekat-lekat, harimau 2 jari ini sebenarnya adalah senjata roh yang lebih rendah. Meskipun Iron Fist Man adalah sekte kelas 3 yang paling sampah, itu telah diturunkan selama ribuan tahun. Ada latar belakang tertentu di sekolah. Sepasang senjata roh inferior ini menunjuk ke arah harimau, dan itu adalah hadiah Wang Qingsong untuk sekte tinju besi setelah dia memberikan kontribusi besar pada sekte tinju besi. Meskipun Finger Tiger tidak sebanding dengan senjata seperti pedang dan tongkat, itu masih sangat kuat sebagai senjata spiritual tingkat rendah. Khusus untuk seniman bela diri seperti Wang Qingsong, Zihu memiliki efek yang lebih besar pada mereka. Dengan restu dari sepasang harimau jari senjata roh tingkat rendah ini, bahkan Great Master of Transformation Realm biasa, Wang Qingsong hampir tidak bisa bertarung. Ini adalah kepercayaan dirinya. Teman, meskipun aku bukan lawanmu,
Tetapi jika kamu mencoba yang terbaik, itu akan cukup untuk menyakitimu. Karena itu, aku menyarankan kamu untuk menerimanya ketika kamu melihatnya, dan pergi. Aku berjanji bahwa hal-hal hari ini tidak terjadi, kata Wang Qingsong. Menyakitiku dengan keras, hanya mengandalkan sepasang sampah di tanganmu. Kamu juga menghargai dirimu sendiri. Gaixi mengejek, dan tidak mengambil hati kata-kata Wang Qingsong. Kamu bilang jari harimau di tanganku adalah sampah. Biarkan kamu melihat kekuatannya hari ini. Mata Wang Qingsong penuh amarah. Tinju besi menembus langit. Kali ini, Wang Qingsong tidak hanya mengayunkan tinju kanannya, tetapi juga mengepalkan kedua tinjunya. Seperti dua naga biru yang pergi ke laut, dengan ledakan sonik yang menakutkan, mereka menabrak Jairus dengan ganas. Meskipun kekuatan saja dapat dengan mudah menghancurkanmu, tapi karena kamu pikir macan jarimu sangat kuat, maka biarkan kamu membuka matamu hari ini dan melihat senjata spiritual yang sebenarnya. Jaisu berkata dengan ringan. Bab 197. Dia mengeluarkan sepasang sarung tangan hitam tipis dari saku bagian dalam kemejanya, dan kemudian meletakkannya di kepalan tangannya. Seluruh proses tampaknya memakan waktu lama, tetapi sebenarnya hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 detik. Jangan lihat sarung tangan di kepalan tangan Jaixian, sarung tangan itu sangat tipis dan ringan. Tapi itu adalah senjata spiritual tingkat tinggi yang terbuat dari bahan berharga. Dengan hilangnya metode casting senjata roh, bahkan senjata roh tingkat rendah pun sangat langka. Alasan mengapa Wang Qingsong bisa mendapatkan sepasang harimau jari senjata roh yang lebih rendah sepenuhnya karena ribuan tahun tangan besi. Kalau tidak mungkin mendapatkan senjata roh tingkat rendah berdasarkan kultivasinya di tahap transisi pertengahan. Anda tahu, wajah hantu yang ditundukkan oleh Hao Kun Qin. Sebagai organisasi pembunuh terbesar kedua di negara Gritsia, pembunuh teratas dari tangan kosong. Dengan basis kultivasi puncak transformasi, peringkat 209 dalam daftar master dunia. Dia menghabiskan semua kekayaan bersihnya, hanya untuk memotret senjata spiritual yang rusak dan inferior di pelelangan harta karun. Meskipun senjata spiritual, itu langka di dunia. Tapi di pengadilan naga, ada banyak senjata roh. Terutama 9 putra naga, 1 orang tersedia. Pangkat mereka semua di atas senjata roh tingkat menengah. Di 3 tempat pertama, penjara Niu, Jaisuan, dan Laging Win, alat roh di tangan mereka, telah mencapai alat roh tingkat tinggi. Ini karena Hao Kun Qin adalah master alat spiritual teratas. Selama materi dapat dikumpulkan, apalagi alat spiritual kelas atas, ia juga dapat melemparkannya bahkan jika itu adalah alat spiritual kelas atas. Telapak tangan Tyrannosaurus. Dengan geraman rendah, Jiaxuan menepuk Wang Qingsong dengan 5 jari tangan kanannya, dengan dominasi yang tak tertandingi. Tyrannos Palm adalah seni bela diri pendukung Tianlong Jue, yang beredar di Istana Naga. Ada 4 jenis seni bela diri, sesuai dengan seni bela diri tingkat rendah hingga seni bela diri yang luar biasa. Telapak tangan Tyrannosaurus adalah gaya ketiga, sesuai dengan seni bela diri kelas atas. Jaisu peringkat kedua di 9 naga, dan telah menguasai keempat seni bela diri. Alasan mengapa dia tidak menggunakan tipe keempat dari segel naga langit adalah karena dia takut menjadi terlalu kuat. Bunuh Wang Qingsong secara langsung. Mengaum. Dengan tembakan telapak tangan kanan Yerus, raungan naga yang agung dan dalam terdengar dari segala arah. Dengan berkah dari sarung tangan senjata spiritual kelas atas, kekuatan Tyrannos Palm telah meledak secara ekstrim. Saya melihat hantu naga biru yang mendominasi dan tak tertandingi, muncul di telapak tangan Jaisu. Dengan tak terkalahkan, dia membanting Wang Qingsong dengan keras. Detik berikutnya, Changlong Void bertabrakan dengan tinju Wang Qingsong. Seperti komet yang menabrak bumi, seluruh villa bergetar. Berikan padaku, Gaixi mendengus dingin. Hantu naga hitam di telapak tangannya sekali lagi meningkat kekuatannya. Langsung menghancurkan tinju Wang Qingsong. Tidak hanya itu, dalam tatapan ngeri Wang Qingsong, harimau jari senjata roh tingkat rendahnya yang bangga, tiba-tiba hancur setiap inci dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Telapak tangan Jaisu benar-benar menghancurkan senjata spiritual tingkat rendah menjadi berkeping-keping. Itu adalah alat spiritual tingkat rendah yang kuat dan sangat keras. Bahkan bola meriam tidak dapat merusaknya sama sekali. Tapi Jaisu benar-benar menghancurkannya berkeping-keping. Ini membuat Wang Qingsong langsung memahami kesenjangan antara dia dan Jaisu. Kultivasi orang ini adalah puncak transformasi, dan juga merupakan seniman bela diri top dari puncak transformasi. Tidak hanya itu, sarung tangan di tangannya setidaknya adalah senjata spiritual kelas menengah atas, atau bahkan senjata kelas atas.
Senjata spiritual, Wang Qingsong meraung di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa Yairus begitu kuat, dia tidak akan bermain-main dengan Yairus jika dia terbunuh. Begitu Wang Qingsong hendak mengakui kekalahan, dia merasakan sakit di kedua tinjunya. Segera setelah itu, teriakan menyedihkan datang dari tenggorokannya. Apa? Setelah menghancurkan senjata roh tingkat rendah dan menunjuk harimau, Chang Long Suying menghantam tinju ganda Wang Qingsong. Meskipun telapak tangan Tyrannosaurus tidak lagi memiliki banyak kekuatan, tanpa pertahanan harimau jari senjata roh yang lebih rendah, tinju ganda Wang Qingsong tidak dapat menghentikan hantu naga biru sama sekali. Setelah beberapa saat, ketika hantu Chang Long benar-benar menghilang, semua orang dengan cepat melihat ke arah Wang Qingsong. Yang membuat saya ngeri, dia menemukan bahwa tinjunya telah menghilang. Hanya luka darah dan daging yang tersisa, membuat kulit kepala mati rasa dan kedinginan di sekujur tubuh. Setelah Jaisu menghapus tinju Wang Qingsong lagi, dia tidak berniat untuk melepaskannya. Dia mengatakan sebelumnya bahwa tingkat kultivasi Wang Qingsong harus dihapuskan dan biarkan dia berlutut dan mengakui kesalahannya. Sekarang tinju Wang Qingsong baru saja dihapuskan, dan tingkat kultivasinya masih ada. Wang Qingsong gemetar saat melihat Jaisu berjalan selangkah demi selangkah. Di matanya, Jairus saat ini seperti iblis. Kamu tidak bisa meninggalkan basis kultivasiku. Aku adalah menteri dari divisi Disa Provinsi Lean dan tetua dari Sekte Tinju Besi. Jika kamu menghapuskanku, baik pedang bumi maupun Sekte Tinju Besi tidak akan membiarkanmu pergi. Wang Qingsong dengan tegas tanah berteriak, ingin mengancam Jaihu dengan roh jahat dan gerbang tangan besi. Menteri divisi Disa Provinsi Lean. Di mataku, dia bahkan bukan kentut. Jaisu mencibir, dan membuang sebuah dokumen. Itu adalah kartu prajuritnya sendiri. Wang Qingsong melihat informasi pada sertifikat prajurit Jairian, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut, kamu adalah komandan menengah Longting. Sebagai menteri divisi Disa Provinsi Lean, Wang Qingsong secara alami mengetahui kekuatan barak khusus No. 1 di kerajaan Xia besar. Sebagai komandan tingkat menengah Longting, Jaisu dapat digambarkan sebagai orang yang kuat. Belum lagi menteri divisi Disa Provinsi Lean, bahkan menteri divisi Tiangang Selatan lebih rendah darinya dalam hal status. Adapun identitasmu yang lain, penatua tinju besi. Maaf, aku juga seorang penatua di Sekte Seni Bela Diri. Meskipun aku adalah penatua Keking, aku juga seorang penatua. Saat dia berkata, Jaisuan melemparkan token kayu lagi. Bagian depan token diukir dengan kata-kata tetua Keking, dan bagian belakangnya diukir dengan kata-kata King Kongman. Sebagai keluarga teratas di wilayah selatan, keluarga Guo tempat Jaisu berada selalu memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Seni Bela Diri. Sekolah seni bela diri itu adalah Sekte King Kong. Dengan kekuatan Jaisu, itu lebih dari cukup untuk melayani sebagai sesepuh Keking di gerbang King Kong. Gerbang Vajra, Wang Qingsong berteriak. Gerbang King Kong bukanlah seni bela diri sampah seperti gerbang tinju besi. Sekte King Kong, seperti Sekte Tang, adalah sekte kelas 2 dan sangat kuat. Ada lebih dari satu pembangkit tenaga listrik semi-dewa di sekte tersebut. Dibandingkan dengan gerbang King Kong, gerbang tinju besi hampir satu di langit dan yang lainnya di tanah. Dengan kekuatan Sekte King Kong, tidak perlu banyak usaha untuk menghancurkan Sekte Tinju Besi. Wang Qingsong membuka matanya lebar-lebar karena terkejut, tiba-tiba menyadari sesuatu, dan menatap Hao Kun Qin dengan ngeri, apakah kamu Raja Naga yang legendaris? Hanya ada satu orang yang bisa menjadi komandan menengah pengadilan naga dan menjadi penjaga, dan itu adalah Panglima tertinggi Istana Naga Raja Naga. Ketika Wang Qingsong melihat Hao Kun Qin mengangguk dan mengakui identitasnya, dia memutar matanya dan langsung pingsan. Dia bahkan berani menentang Komandan Longting yang legendaris. Jaisu, hapus kultivasinya, kata Hao Kun Qin acuh tak acuh, tanpa sedikit pun emosi. Karena Wang Qingsong telah memilih untuk tampil untuk Lu Zanfeng, dia harus menanggung konsekuensi yang sesuai. Bahkan jika dia pingsan, dia harus membayar perbuatannya.